Kita lanjut ya, praktek laju reaksi. Di sini adalah pengaruh konsentrasi yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini kita pakai tiosulfatnya dua macam saja, 0,1 dan 1 saja. Kalau yang di data kalian nanti ada 6 macam konsentrasi, yaitu mulai dari konsentrasi 0,05, 0,1, 0,15 molar, 0,2, 0,5 dan 1. Ini kita pakai dua saja yang ibu demokan ya, 0,1 dan 1 molar. Nah, ini yang pertama, kita mengambil HCl 5 tetes ke tabung reaksi pertama. Kemudian yang tiosulfatnya di tabung yang kedua. Tiga pipet aja ya, 3 pipet di sini. Nah, ini yang tabung berisi HCl kita letakkan di atasnya tanda silang. Ini ada tanda kertas putih ya, ada tanda silangnya dari atas di sini. Ini kita tuang sambil kita memencet stopwatch. Kita amati sampai tanda silangnya tidak terlihat. Oke, 0,11 detik. Ya. Berikutnya kita ulangi lagi, tabung kosong diisi HCl 5 tetes juga. Kemudian tiosulfatnya ganti ya, kita pakai yang 1 molar. Ini sama juga 3 pipet ya tadi ya. Nah, kita tuang sambil menekan stopwatch. Langsung ya, dia di sini kita anggap 0,02 sekon. 0,02 sekon, jadi 2 detik ya. Oke, sudah selesai. Nah, nanti kalau dia semakin tinggi konsentrasi, dia kan reaksinya akan semakin cepat. Udah, nanti datanya akan ibu berikan. Ini yang pertama pengaruh konsentrasi. Kita lanjut yang kedua, yaitu pengaruh suhu. Ya, kedua, berikutnya pengaruh suhu ya. Kita ini 2 pipet saja HCl-nya dalam tabung yang bersih. 1, 2 pipet. Oke, kemudian kita menggunakannya, letakkan ke dalam tanda putih, tanda kertas, ada tanda X di sini. Kemudian tambahkan 2 pipet natrium tiosulfat ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Di sini kita pakai tiosulfatnya 0,05 ya. Di sini 2 pipet juga. Sedikit sekali ya. Terlalu sedikit. Kemudian kita panaskan. Pertama tanpa pemanasan dulu. Di sini langsung kita tuang dulu. Seperti prosedur pertama tadi, sama. Oke, kita tunggu. Ini tanpa pengadukan. Oke, 0,27 sekon di sini. Kita lanjut yang tabung bersih. Ini HCl-nya tadi 2 pipet, sama seperti yang tadi. Kita isi 2 pipet. 1, 2,
kita letakkan di kertas putih yang ada tanda X-nya. Kemudian tiosulfatnya di sini kita pipet. Ini kita panaskan dulu selama 10 sekon yang tiosulfatnya ya. Ini kita panaskan sambil kita menekan stopwatch 10 sekon ya. Oke, stop, langsung kita tuang. Ini langsung kita reset dan di sini langsung kita tuang ya. Karena kalau ditunggu semakin lama nanti dia akan suhunya turun lagi. Oke, 14 sekon. Jadi yang awalnya dia tiosulfatnya tanpa pemanasan itu 0,27 sekon. Nah, yang ini dia bukan 0,27 ya, 27 detik. Yang ini 14 detik. Jadi dia waktunya lebih cepat. Nah, nanti ketika dia pemanasan tiosulfatnya akan semakin lama lagi, nanti waktunya akan semakin cepat. Karena kalau pemanasannya semakin lama, suhunya kan semakin tinggi, otomatis waktu reaksi akan semakin cepat. Sudah, itu contohnya 2 saja. Untuk yang katalis. Oke, berikutnya kita pengaruh katalis. Di sini ambil 25 ml natrium kalium tatrat. Oke. Ini sudah ya. Oke, 25 ml natrium kalium tatrat. Kemudian ini kita panaskan dulu sampai suhunya 70 derajat Celcius. Setelah itu didiamkan sebentar, tambahkan peroksida. Kita panaskan dulu. Kemudian panaskan natrium kalium tatrat sampai suhunya 70. Ini meskipun di angka kiri 4, itu artinya 40 loh ya. Ini suhunya bisa mencapai 110. Jangan sampai terkena alasnya atau sampai dasar. Jadi ngambang ya. Dan indikatornya tercelup dengan tangan.
Harusnya diawasi itu semua ya. Oke, silakan sebentar. Kita masukkan hidrogen peroksida sebanyak 10 ml. Kita aduk-aduk. Apakah ada perubahan yang terjadi? Di sini reaksinya akan berlangsung sangat lama. Karena itu, kita butuh satu katalis. Nah, katalisnya ini kita tambahkan kobalt klorida sebanyak 2 ml. Nah, ini diaduk, nggak ada perubahan ya, tidak ada reaksi yang terjadi. Nah, di sini kita pakai katalis kobalt klorida sebanyak 2 ml. Dia berwarna merah muda awalnya. Larutan aslinya merah muda ya, ketika ditambahkan sini menjadi hijau. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini ada gas. Gas di sini adalah gas CO2. Nanti di persamaan reaksinya akan terlihat. Ini warnanya semakin memudar, coba kalian lihat. Jadi hijau tadi adalah warna dari reaksinya ya. Nanti lama kelamaan dia akan kembali ke arah pink, ke arah warna kobalt klorida. Diaduk terus. Kembali ya ke arah pink ya. Udah, jadi katalis itu kobalt klorida di sini dia ikut bereaksi, tetapi ketika reaksi telah terjadi dia terbentuk kembali. Jadi dia ikut bereaksi hanya sementara. Udah, kembali ke pink. Oke, mirip seperti aslinya pink. Sudah, ini cukup untuk laju reaksi.